Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu perwakilan dari kelompok CNC atau perusahaan Creative. Di sini saya sebagai moderator akan membuka presentasi awal ini. Jadi, secara singkatnya, perusahaan kami menjual produk berupa Cricut yang di-custom dengan desain aliran seni rupa desain klasik. Target marketing kami di sini adalah orang-orang yang kolektif akan seni, terutama orang-orang yang menggunakan Cricut itu sendiri. Di tim kami ada saya sendiri, Dea Amelia Pasha, ada Sila Salma Salsabila selaku CDO, ada Nova Astrid selaku CDO, ada Devi Pandika selaku CMO, ada Rido Putra selaku COO, Raffi Nail sebagai COO, Korinsia juga sebagai COO, Anisha sebagai CFO, dan Alvaro sebagai CTO. Untuk logo dan filosofi logo akan dijelaskan oleh CDO. Sila Salma, silakan. Baik, terima kasih Tasya atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang filosofi logo. CNC di sini singkatan yang menjadi nama tim dari perusahaan kami dan menjadi faktor internal untuk branding ke masyarakat luas. Dan Creative itu adalah brand produk yang dijual ke masyarakat luasnya. Dalam logo Creative ini singkatan dari CNC menggabungkan dua kata, yaitu Cricut dan Creative. Logo CNC menggunakan font typoround untuk memberikan kesan modern dan milenial. Selanjutnya tentang color palette. Di sini kami mengambil 4 warna, yaitu ada black, gold, gray, dan white. Hitam yang berarti kesan elegan dan profesionalitas, dan gold di sini melambangkan kesuksesan serta kemewahan. Gray menggambarkan keseriusan dan kestabilan, dan yang terakhir white memberikan kesan keterbukaan dan ketenangan. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa desain. Pertama ada desain Cricut-nya sendiri dan beberapa desain merchandise. Ada lanyard, ada gelas, ada box, dan juga ada masker. Cricut bukan hanya akan berdampak pada kebutuhan perokok saja, melainkan dibutuhkan untuk kegiatan rumah tangga lainnya seperti memasak, menghidupkan segala sumber kebutuhan api dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang problem dan solution. Problemnya adalah kenaikan jumlah perokok di Indonesia ini penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Dan yang kedua ada kebutuhan rumah tangga, hobi atau koleksi, dan segala yang membutuhkan korek api. Dan solusinya adalah untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi, namun dengan inovasi unik yakni desain seni pada korek sehingga diharapkan dapat menarik konsumen lebih banyak. Dan yang kedua untuk memberi supply pada kebutuhan rumah tangga atau bagi para kolektor. Untuk marketnya, produk yang kita jual itu adalah korek api, merchandise-nya antara lain ada mug, baju, bandana, lanyard, terus ada collectible box rokok, kualitinya pakai premium stiker, desainnya kita mostly black and gold. Nama brand kita Creative, packaging kita ukurannya 15x10x5, itu pakai box hitam. Untuk size koreknya 8 cm x 2 cm. Terus untuk servisnya konsumen kita mendapat merchandise setiap pembelian 3 box. Terus setiap pembelian ke-12 mendapatkan 1 box gratis. Terus untuk competitive landscape-nya, CNC mempunyai keunggulan dalam produknya karena setiap desain pada produk memiliki card penjelasan konsep dari desain tersebut. Produk menggunakan bahan high quality. Untuk penjualan kami menggunakan marketing penjualan limited edition. Setiap pemasaran produk akan diiklankan setiap platform digital atau medsos dengan video iklan Cricut. Menggunakan metode penjualan dengan melibatkan merchandise setiap pembelian yang ditentukan. Akan memberikan lucky draw pada special day atau hari besar di Indonesia. Terus menarik perhatian customer dengan bekerja sama dengan brand ambassador. Selain itu mengadakan event penjualan di lapangan dengan berbagai entertainment untuk branding ke customer. Ini merupakan bisnis model kanvasnya. Yang pertama ada key partner. Key partner kita ada supplier packaging, habis itu ada expedition service, influencer sama material supplier. Terus untuk key activitiesnya ada product design and development, ada marketing. Buat key resources-nya ada alat produksi, kardus, karyawan, dan teknologi. Untuk value proposition-nya menggunakan desain aliran seni rupa klasik karena untuk nilai guna kolektor. Menciptakan tren baru, pemberian lucky draw pada hari besar Indonesia, mendapatkan merchandise setiap pembelian 3 box,
menjual produk premium yang berbahan high quality. Produk desain di print bersama dengan korek agar membuat desain lebih tahan lama. Selain itu tidak mudah hilang atau tertukar karena desainnya unik. Terus ada customer relationship-nya, customer mendapatkan potongan harga jika mempunyai kartu membership, customer service yang aktif dan ramah, dan mendapatkan Thanksgiving card eksklusif setiap pembelian. Untuk channelnya kita ada lewat Instagram, WhatsApp Business, e-commerce, Line, habis itu ada ads juga. Terus untuk offline-nya kita bisa pop-up store. Terus customer segmennya kita ada perokok, kolektor, semua kalangan dewasa umur 18 ke atas, pecinta seni, para pendaki. Terus ada cost structure-nya, ada biaya produksi, biaya marketing, gaji karyawan, maintenance mesin, sewa tempat, listrik dan air, dan biaya tidak terduga. Revenue streams-nya kita dari penjualan produk, ada collaboration juga, dari membership juga ada, dan terakhir advertisement. Oke, di sini bagian marketing plan adalah penjelasan mengenai rencana-rencana yang telah disusun oleh kelompok kami terhadap perusahaan ini dan produk yang akan kami jual. Pertama, ada segmenting, yaitu tentang geografinya akan bertempat di Bandung, Jawa Barat. Lalu demographic segmentation-nya, target marketing kami yaitu unisex dan berumur 18 tahun ke atas. Untuk occupation-nya semua kalangan, dan education-nya yaitu memperkenalkan karya seni dengan media korek. Psychographic segmentation-nya yaitu tentang casual, collector, pencinta seni, dan social press-nya menengah ke atas. Lanjut. Di bagian behavioral segmentation-nya yaitu di bagian occasion akan ada lucky draw pada Hari Besar Indonesia, benefitnya kebutuhan premier dan tersier, penggunanya yaitu perokok, kolektor, loyalty-nya yaitu setiap customer akan mendapatkan merchandise ketika pembelian 3 box yaitu mug, baju, masker, bandana. Setiap pembelian ke-12 maka akan mendapatkan gratis 1 box. Selanjutnya targeting. Yang pertama, dalam 1 bulan harus minimal terjual 150 box. Yang kedua, dalam 1 bulan follower toko e-commerce dan Instagram harus naik menjadi 50 orang. Yang ketiga, 3 bulan modal sudah harus tertutup dan sudah mendapatkan keuntungan 10%. Dalam 1 tahun sudah dapat bekerjasama dengan influencer yang memiliki minimal 100.000 followers. Selanjutnya, dalam 6 bulan sudah dapat mendistribusikan produk ke luar Pulau Jawa. Lalu dalam 2 tahun jadi bestseller di salah satu e-commerce, dan terakhir dalam 2,5 tahun mendapatkan TDP atau tanda daftar perusahaan. Selanjutnya yaitu bagian positioning. Yang pertama, penggunaan korek itu atau cricket itu sendiri dijual adalah untuk alat bantu untuk menyalakan api dan sebagai hiasan maupun koleksi. Lalu untuk para perokok, pendaki, kolektor, dan pecinta seni. Kreatif yang kami jual lebih memfokuskan pada desain dan menciptakan tren baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kami juga berfokus pada kualitas barang dan meminimalisir kecacatan pada produksi. Dan keuntungannya, alat ini adalah alat penyala api yang gratis. Untuk bagian karung statusnya, CNC saat ini sudah siap untuk menjual produknya dengan strategi marketing plan, financial plan yang sudah disiapkan secara matang. Operational plan. 1. Planning. Planningnya merencanakan aktivitas busin, produk, dan jasa, strategi, analisa marketing, perencanaan finansial, dan budget. Waktunya yaitu tanggal 20 bulan 9 tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 bulan 9 tahun 2021. Penanggung jawab CEO. 2. Research dan development. Research dan development yaitu riset bahan-bahan pokok, riset market, melakukan riset struktural, trial dan error, sasaran, vendor, pasar, konsumen, supplier. Waktunya yaitu tanggal 30 bulan 9 tahun 2021 sampai dengan tanggal 7 bulan 10 tahun 2021. Penanggung jawab CPO dan COO. Budgetnya yaitu Rp10.000 tambah Rp1.200 tambah Rp20.000 sama dengan Rp31.200. 3. Finalization. Memfinalisasi rencana atau mencetak proposal, check dan balance, dan financing.
Waktunya yaitu tanggal 7 bulan 10 2021 sampai dengan tanggal 14 bulan 10 2021. Penanggung jawab CEO dan CFO. Budgetnya yaitu Rp10.000. Pitching. Mengajukan dan meyakinkan investor agar tertarik untuk berinvestasi dan tanda tangan kontrak dengan yang bersangkutan. Sasaran, yaitu investor dan donatur. Waktunya yaitu tanggal 14 bulan 10 tahun 2021 sampai dengan tanggal 28 bulan 10 tahun 2021. Penanggung jawab CMO. Preparation. Untuk mempersiapkan kebutuhan seperti alat, bahan, tempat sewa, sosial media, advertising, dan hal-hal penting lainnya dalam proses bisnis. Sasaran, vendor dan supplier. Waktunya yaitu tanggal 28 bulan 10 tahun 2021 sampai dengan tanggal 28 bulan 11 tahun 2021. Penanggung jawab COO, CMO, CFO, CEO, dan CPO. Budgetnya itu Rp126.614.000. 6. Running, memasarkan produk, mendistribusikan produk. Sasaran, customer. Waktu, tanggal 28 bulan 11 tahun 2021 sampai saat ini. Penanggung jawab COO, CMO, CFO, CEO, dan CPO. Kemudian financial plan and funding. Financial plan share profit. Jadi pada produk yang akan kami jual, kami menggunakan share profit, yaitu owner 90% dan investor 10%. Yang didapat owner Rp445.550.000. Yang didapatkan investor Rp23.450.000. Kemudian revenue, termin 1 bulan terjual 100 unit, termin 2 bulan 200 unit, termin 3 bulan 300 unit, termin 4 bulan 400 unit. Kemudian total sale 1000 unit dan revenue total menjadi 10 juta rupiah. Kemudian variable cost. Harga dus small 8x8x8 seharga Rp600.000. Dus large 15x10x5 seharga 1 juta. Plastik seharga Rp230.000. Lakban seharga Rp75.000. Bubble wrap seharga Rp110.000. Plastik masker Rp130.000. Card Rp200.000. Jadi total COGS atau cost of goods sold adalah Rp2.350.000. Kemudian fixed cost, equipment sale, dan marketing expense total budgeting yaitu Rp126.614.000. BEP kalkulator COGS atau HPP yaitu Rp234.500. Product selling price atau harga jual naik 100% dari COGS yaitu Rp469.000. BEP unit Rp269.984.849.000 dan profit produk yaitu Rp234.500. Akhirnya sampai pada di ringkasan kesimpulan dari pitching kami. CNC itu sebenarnya nama tim dari perusahaan kreatif itu sendiri. Jadi CNC itu adalah nama branding kami untuk diperkenalkan ke khalayak umum ke masyarakat luas. Tim CNC memilih sektor industri barang dan bahan bakar. Selain jual produk, tim juga menjual karya seni dengan desain-desain menarik menggunakan aliran seni rupa kontemporer dan seni klasik. Tim CNC menciptakan inovasi, bukan mengikuti tren yang ada. Jadi di sini kami tekankan produk kami menciptakan suatu inovasi dan agar hasil korek tersebut elegan dan bernilai collectible. Selanjutnya, berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018, prevalensi perokok di atas usia 15 tahun mencapai 33,8% dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Artinya berdasarkan data tersebut, seiring berkembangnya zaman, penjualan rokok meningkat, otomatis kebutuhan akan kriket atau korek instan pun akan bertambah.
Selain data tersebut, tim CNC menyadari bahwa penjualan kriket bukan hanya akan berdampak pada kebutuhan pokok saja, melainkan dibutuhkan untuk kegiatan rumah tangga lainnya seperti memasak dan segala hal yang membutuhkan sumber api secara praktis. Oleh karena itu, penjual menggunakan case ini, permasalahan ini untuk menjual kriket dan dipadukannya dengan seni agar selain mendapatkan nilai guna, namun mendapatkan nilai estetika itu sendiri. Pada akhirnya kami sampai pada di kesimpulan dan menghujung presentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup presentasi ini.